Sumatera Utara ditemukan polisi dan Bawaslu di sebuah gudang ilegal. Ratusan kotak logistik pemilu ini diangkut dari Sibolga dengan menggunakan ekspedisi tidak resmi tanpa pengawalan petugas dan disimpan di sebuah gudang ilegal di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Ratusan kardus berisi logistik pemilu 2024 untuk kebutuhan 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias berhasil diamankan petugas dan akhirnya dibongkar. Ironisnya, kedatangan ratusan logistik pemilu ini tidak diketahui sama sekali oleh KPUD dan Bawaslu di masing-masing kabupaten kota. Ratusan kardus berisi logistik pemilu ditempatkan di sebuah gudang ilegal. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari warga perihal aktivitas mencurigakan di sebuah gudang kecil di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Ratusan kotak kardus yang berisi logistik pemilu ini terlihat berantakan dan mengalami kerusakan karena pendistribusiannya menggunakan ekspedisi yang tidak resmi. Bawaslu Kota Gunung Sitoli mengaku tidak tahu dan belum ada pemberitahuan dari pihak provinsi atas logistik tersebut. Namun kondisi hari ini ada dugaan bahwa terkesan ini sengaja dikondisikan berada di salah satu rumah penduduk yang kami juga sempat mewawancarai tadi pihak yang punya rumah ini. Beliau mengatakan bahwa ini hanya tulisan sementara dan rencana besok akan dilansir di logistik. Namun sebagaimana peraturan atau ketentuan yang berbau mengenai logistik ini tidak bisa ditentukan di tempat manapun. Dia seharusnya itu berada di gudang logistik resmi yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pihak Bawaslu dan kepolisian meminta seluruh logistik tersebut langsung dievakuasi ke gudang KPUD di 5 kabupaten kota. Sejauh ini, pihak Bawaslu sendiri belum bisa memastikan pendistribusian logistik ini apakah sudah melalui jalur resmi atau sengaja disembunyikan di sebuah gudang ilegal. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Wabarakatuh, Bang Mardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kita akan berdiskusi terutama dengan orang yang paling tepat saya kira sebagai Ketua Deputi Netralitas Pemilu, Bang Mardani Alisera, Timnas Amin. Kita mendengar kabar yang mengejutkan, tapi barangkali bisa juga tidak mengejutkan. Tidak mengejutkannya, ya ini periode-periode lalu juga begitu. Jadi ada indikasi kecurangan ketika 31.000 surat suara itu sudah dikirimkan ke Taiwan, padahal itu melanggar aturan pasal 44 ayat 1 PKPU 25/23 2023. Aturan itu berbunyi pengiriman surat suara kepada pemilih yang dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara di masing-masing PPLN. Tapi ini masih 90 harian atau sebulan lebih lah. Ini sudah ada di sana. Dan Bang Mardani di Twitternya menyebutkan bahwa ini fatal dan berbahaya. Fatal karena surat suara. Surat suara itu sakral. Ya. Waktu pengiriman, perlakuan, termasuk saat perhitungan itu betul-betul ada SOP-nya, tidak boleh ada kesalahan. Karena disitulah selembar kertas itulah terletak nasib Indonesia masa depan. Disitulah kedaulatan dari rakyat, itulah hak konstitusional.
Karena itu saya bilang tadi dia adalah sesuatu yang sakral. Dan ketika sudah dikirimkan sebelum waktunya, itu fatal. Menjadi berbahaya karena kan kalau diterima oleh para pihak yang culas, itu bisa dilihat patternnya. Dan kita bisa khawatir gimana kalau mereka mereplikasi dan menyebarkan. Nanti ada 2 surat suara yang sama persis, kan biasa tuh aspal gitu kan, asli tapi palsu. Dan karena itu saya sudah bincang dengan teman-teman Komisi 2, beberapa juga sudah berpendapat ini wajib diinvestigasi secara tuntas termasuk oleh Bawaslu. Kalau KPU tidak menjelaskan secara tuntas, DKPP bisa untuk bertindak. Begitu, Kang. Nah, tadi Abang sudah menyampaikan tentang mitigasi. Kira-kira proses mitigasi itu seperti apa ya, Bang? Sebetulnya kalau kita lihat, selalu saya tegaskan, Kang Saiful dan teman-teman, pemilu ini punya kita, punya rakyat. Karena itu walaupun ada KPU, Bawaslu, DKPP, ada tim pemantau, ada media, yang harus paling jaga adalah rakyat. Kejadian di Taipei itu bukti kekuatan rakyat. Rekam, laporkan. Kalau tidak, rekam, upload gitulah. Nah, nggak ada yang berani. Kalau kata Bang Napi, ingat, kejahatan itu karena ada kesempatan. Kesempatannya kita hilangkan kalau semua rakyat Indonesia waspada merekam segala kecurangan atau potensi kecurangan. Handphonemu adalah senjatamu. Begitu, Kang. Oke. Kalau ini agak saya nggak tahu kebenarannya. Saya dengar itu juga sebagian sudah dicoblos. Apakah itu benar, Bang, yang Bang Mardhani ketahui? Kalau yang detail jawaban KPU-nya belum jelas. Saya lagi nunggu jawaban KPU. Mudah-mudahan sih mereka segera menggelar penyelidikan. Tapi kalau tidak pun kita akan insya Allah mendesak untuk segera diumumkan. Nah, ini juga menarik ketika kita ketahui setelah viral oleh netizen, kekuatan rakyat. Bagaimana jika ini nggak ketahuan? Atau ini yang ketahuan seperti puncak gunung es? Betul, bisa jadi ini fenomena puncak gunung es yang ketahuan, yang tidak ketahuan. Karena itu tadi saya sudah ada relawan dari Sydney, Mas Andre, itu udah ngecek ke New South Wales, katanya tidak terjadi. Monggo semua mengecek karena memang proses pemilihan di luar negeri berbeda. Di luar negeri banyaknya via pos sudah dikirim sebulan sebelumnya, seingat saya diperbolehkan karena memang mereka ada di jurisdiksi hukum yang tidak di Indonesia. Dan karena itu perlu untuk semua aware dan semuanya mencari begitu. Oke, Bang. Nah, kalau yang kejadian kemarin itu dianggap sebagai sebuah kelalaian, apakah cukup? Tidak ada sanksi dan tindakan hukum? Enggak boleh, itu harus dilihat kronologi dan detail serta motif. Maksud saya begini, kalau kronologi, motif dan detailnya itu tidak sengaja, kesalahan, berarti dia dapat surat teguran saja. Tapi kalau sengaja dan memang ada unsur motif yang lain, berarti harus diganti, gitu, dipecat, begitu, Kang. Oke, baik, Bang. Ini ada banyak sekali komentar-komentar yang isinya kurang lebih kami sudah tidak percaya lagi dengan KPU, Bawaslu dan sebagainya. Lantas yang bisa dilakukan barangkali selain yang Bang Mardhani tadi sampaikan, gunakan handphonemu sebagai senjatamu, apakah ada langkah lain untuk meningkatkan kepercayaan kita, Bang? Ya KPU harus menjawab ini dengan seksama.
Termasuk misal diketemukan bahwa kejadiannya ini karena kelalaian yang disengaja, berarti harus ada SK pemecatannya dan diminta ganti. Dan berikutnya, oke, kita nggak percaya sama KPU. Karena tidak percaya, awasi dengan seksama. Jangan ketika tidak percaya sudah kita tinggalkan, karena pemilunya tetap jalan, KPU tetap punya wewenang. Apapun yang diputuskan KPU itu yang akan jadi. Nah, rugi bandar, biasanya kita rugi sekali kalau tidak menjaga itu gitu.